Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, perkenalkan saya Nurul Khotimah, mahasiswi dari Universitas Aisyah Surakarta. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Intervensi E-Exercise terhadap penurunan tingkat miopia booming pada anak selama pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Alasan saya mengambil judul penelitian ini adalah karena saya melihat beberapa fakta dan fenomena pada saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan mengharuskan anak-anak melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut menjadikan anak akan lebih sering berinteraksi dengan gadget dalam kurun waktu yang lama dan akan memicu timbulnya miopi pada anak. Menurut Lubis dan Zubaidah tahun 2020, prevalensi di Indonesia menunjukkan bahwa 10% dari 66 juta anak sekolah menderita gangguan refraksi yaitu miopi. Berdasarkan hasil studi literatur, ternyata ada sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan perkembangan miopi yaitu dengan menerapkan metode exercise. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian intervensi exercise terhadap penurunan tingkat miopia booming pada anak selama pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Untuk unsur keterbaruan dari penelitian saya dapat dilihat dalam tabel di samping. Untuk kriteria sampelnya dalam penelitian saya adalah anak sekolah yang berusia 11 tahun yang mengalami miopi dalam rentang antara minus 0,5 hingga minus 4 dioptri dan anak tersebut menggunakan pembelajaran daring dan gadget saat masa pandemi COVID-19. Sedangkan untuk penerapan intervensi exercise-nya dilaksanakan 3 kali sehari, setiap hari Senin hingga Jumat secara berturut-turut, dilakukan selama 4 minggu lamanya. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan untuk intervensi exercise sudah diterapkan sebanyak 60 kali kepada responden dengan jumlah gerakan sebanyak 8 gerakan. Dapat dilihat dalam tabel bahwa di penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, peneliti hanya menggunakan gerakan standar saja. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini, saya memodifikasi satu unsur penambahan gerakan yaitu gerakan menekan mata selama 3 detik. Nah, gerakan itu saya munculkan atas dasar untuk merilekskan otot-otot mata. Selain itu, saya juga menggunakan teknologi digitalisasi terkini yaitu dengan membuat media video animasi untuk latihan intervensi exercise. Jadi, untuk novelty dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penelitian ini saya menggunakan modifikasi penambahan satu unsur gerakan e-exercise dan juga menggunakan teknologi digitalisasi terkini yaitu dengan menggunakan video animasi dalam menyampaikan latihan intervensi e-exercise. Kemudian untuk tinjauan pustaka, kita akan bahas yang pertama masa pandemi COVID-19. Nah, masa pandemi COVID-19 ini adalah di negara Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus corona. Virus ini menyebar di Indonesia pada tahun 2020 awal. Nah, karena munculnya virus ini memberikan dampak yang sangat luar biasa besarnya terhadap dunia pendidikan. Karena pemberlakuan PSBB saat masa pandemi, maka untuk proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran secara online. Yang kedua kita bahas pembelajaran daring itu apa sih? Nah, pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi sistemnya adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan jaringan komputer. Nah, dampak dari pembelajaran online ini akan membuat anak-anak akan lebih sering berinteraksi dengan gadget. Oleh karena hal tersebut, anak akan lebih rentan terkena miopi. Nah, untuk yang ketiga yang kita bahas adalah miopi sendiri. Nah, miopi sendiri itu apa sih? Nah, miopi itu adalah kelainan refraksi yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat objek yang letaknya jauh. Kemudian yang keempat adalah metode exercise. Nah, metode exercise itu merupakan serangkaian gerakan yang dilakukan oleh organ mata untuk melatih otot-otot mata. Untuk tahapan gerakan e-exercise, literatur yang saya gunakan adalah dari Giotti et al. Tahun 2015. Ada 7 teknik di sini yaitu yang pertama teknik palming, teknik blinking, teknik membuat angka 8, teknik memutar bola mata, teknik squeeze, teknik massage, dan teknik kulpet. Selanjutnya, karena adanya pandemi COVID-19, metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan cara blended atau kegiatan dilakukan secara luring dan daring. Untuk pelaksanaan secara luring, saya selenggarakan ketika pelaksanaan pretest dan posttest. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan protokol kesehatan 5M sangat ketat dan dilakukan dengan sistem door to door.
Selanjutnya untuk pelaksanaan secara daring, saya lakukan dengan menggunakan beberapa media online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Drive, dan WhatsApp Group. Adapun tahapan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya melakukan penjelasan riset dan melakukan pretest pada responden tanggal 19 Juli 2021 secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan 5M sangat ketat dan menggunakan sistem door to door. Tahap yang kedua adalah pendampingan penerapan e-exercise secara daring dilakukan tanggal 21 Juli hingga 17 Agustus 2021. Dan untuk tahap yang terakhir adalah post-test pada responden yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2021 secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan 5M sangat ketat dan menggunakan sistem door to door. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, saya lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan analisa univariat yang dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari tiap variabel, yaitu hasil pengukuran mata menggunakan Snellen chart pada responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Yang kedua adalah analisa bivariat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh intervensi exercise terhadap penurunan hasil miopi pada anak. Nah, dalam penelitian ini, uji statistik yang saya gunakan adalah TPR test dengan tingkat signifikansi 5%. Dan langkah yang terakhir adalah menafsirkan dan menyimpulkan hasil. Nah, cara penafsiran ini difokuskan menggunakan analisis bivariat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh intervensi exercise terhadap penurunan hasil miopi pada anak. Nah, dari cara penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa jika p-value kurang dari 5%, maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh pemberian intervensi exercise, dan jika p-value lebih dari 5%, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh pemberian intervensi exercise. Untuk subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6 yang mengalami miopi sebanyak 15 responden. Nah, dapat dilihat dalam tabel uji normalitas. Dari hasil penelitian pada bagian uji Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Selanjutnya dilakukan uji TPR test, dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dapat dilihat pada tabel output bagian main pre-post test pada satu kelompok perlakuan didapatkan hasil bahwa untuk main terdapat penurunan sebesar 0,06. Nah, sedangkan untuk hasil uji analisis menggunakan TPR test didapatkan hasil bahwa p-value kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian intervensi exercise terhadap penurunan tingkat miopi pada anak. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dalam penelitian saya untuk gerakan e-exercise yang diterapkan adalah sebanyak 8 gerakan, dan intervensi e-exercise dilakukan selama 4 minggu lamanya. Dalam 1 minggu dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan dosis intervensi 1 hari 3 kali pelaksanaan e-exercise. Hasil akhirnya adalah responden telah melakukan intervensi e-exercise sebanyak 60 kali, dan dari hasil penelitian saya untuk mata sebelah kanan mengalami perubahan refraksi sebesar 0,54 dioptri dan mata kiri sebesar 0,47 dioptri. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang saya lakukan menghasilkan perubahan daya refraksi yang paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang telah saya lakukan lebih efektif untuk meningkatkan ketajaman visual pada anak dengan miopia. Jadi, kesimpulan dari penelitian saya adalah terdapat pengaruh pemberian intervensi exercise terhadap penurunan tingkat miopia booming pada anak setelah 4 minggu diberikan intervensi exercise. Nah, dengan adanya penelitian ini, saya harap dapat memberikan kontribusi sebagai masukan untuk anak yang mengalami miopi guna mengurangi tingkat keparahan miopi pada anak serta menekan angka miopia booming di Indonesia. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Sekian presentasi dari saya. Karya yang baik adalah karya yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.